wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah menghadiri memenuhi undangan kami dalam rangka hari ini kita akan mengidentifikasi potensi masalah yang ada di sekolah kita. Nah, terima kasih kepada Ibu Sekretaris Komite kita, Bu Kemalasari. Baiklah Bapak Ibu, pada kegiatan kita hari ini, setelah kita bentuk tim PBLHS SD kita seminggu yang lalu, maka pada hari ini kita akan mengidentifikasi potensi masalah yang kira-kira masih ada di SD Rumah Tangga Lestari. Saya akan serahkan kepada Bapak Ibu sekalian. Saya harap masukannya, mungkin Bapak Ibu ada bisa melihat kira-kira apa yang menjadi potensi, apa yang menjadi masalah di dalam penerapan lingkungan hidup di sekolah kita, sehingga dengan potensi dan masalah ini akan kita bahas bersama-sama langkah-langkah apa yang akan kita lakukan untuk mengurangi bahkan menghilangkan potensi dan masalah yang ada di sekolah kita. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau memberikan masukan. Bu, mohon izin Bu. Ya. Begini Bu, tanaman di sekolah kita kan sudah ada dan sudah cukup banyak. Tapi alangkah baiknya kalau misalkan tanaman-tanaman kita itu ditambah lagi agar di sekolah kita tanamannya itu jadi lebih bervariasi. Terima kasih masukannya Bu Rani. Memang di sekolah kita sudah ada beberapa variasi tanaman, baik itu tanaman hias maupun tanaman buah-buahan ya. Nanti kita akan lihat lagi kira-kira daerah mana atau lahan mana yang masih kurang atau masih cocok buat kita tanami, baik itu nanti tanaman buah maupun tanaman hias. Itu jadi catatan bersama kita ya. Satu adalah penambahan tanaman ya di lingkungan sekolah. Terus ada lagi kira-kira masukannya? Oh ya, silakan Bu Mariam. Terima kasih Bu. Sepertinya kemarin di belakang sekolah kita itu sudah menanam bibit timun. Tapi karena di kandang bawahnya itu bagiannya masih berlubang-lubang sehingga ayam bisa masuk ke sana, akibatnya timunnya kurang tumbuhnya. Bagaimana seandainya lubang-lubang itu kita tutup kembali dengan waring sehingga ayam-ayam tidak bisa masuk itu dan tanaman bisa terjaga. Oh ya, yang kebun di belakang kita itu kan memang ada masih beberapa meter bagian yang belum kita tembok pakai semen ya Bu Mariam ya, yang pakai besi ya, itu kalau untuk orang lewat tidak lewat, tapi di bagian bawahnya mungkin ada beberapa senti ada lubang ya, sehingga hewan-hewan masih bisa masuk di situ, terutama ayam. Jadi sudah Bu Mariam cek itu ya, jadi tanaman timun kita sama cabai habis dimakani ayam. Baiklah, jadi ini salah satu potensi masalah di kita ya, bahwa bagian belakang yang untuk pagar kita karena masih bisa lewat hewan-hewan kecil ya, termasuk ayam, maka itu nanti kita akan cari solusinya. Kalau kita bongkar pagar butuh waktu yang lama, mungkin tadi betul kata Bu Mariana, akan kita pasang waring, yang penting hewan tidak bisa lewat, tidak bisa masuk ke dalam lingkungan kebun kita, dan artinya yang kebun timun samanya akan dilakukan pembibitan ulang ya Bu Mariam ya. Terima kasih masukannya Bu Mariam. Kira-kira ada lagi potensi masalahnya Bapak Ibu? Oh ya, silakan Bu Kurnia. Oke Bu, terima kasih Bu. Minggu yang lalu kami sudah panen hidroponik Bu. Jadi pesan jangan lupa untuk menyiapkan pembibitan yang baru. Tapi Bu, perhatikan bibit apa yang cocok untuk pembibitan ini mengingat COVID-19. Jadi kita mau menyiapkan pembibitan yang tidak terlalu banyak perawatannya Bu. Baiklah, jadi hidroponik tadi sudah panen jenis tanaman apa tadi Bu? Hidroponik sawi ya? Sawi manis ya. Alhamdulillah artinya hidroponik kita sudah panen. Artinya kita akan melakukan pembibitan kembali agar hidroponiknya biar berisi ya. Betul masukan Bu Nia tadi, karena selama ini kita kan tatap muka sehingga hidroponik kita itu ada siswa, ada kader-kader kita yang membantu untuk melakukan pemeliharaan. Sekarang kita masa COVID, siswa tidak ada,
Jadi nanti kita akan cari kira-kira jenis tanaman apa yang cocok sehingga tidak perlu perawatan secara rutin. Terima kasih masukannya Bu Nia. Kira-kira ada yang lain? Ya, Bu Hesri, silakan Bu Hesri. Yang Ibu Nia tadi kan karena masa COVID ini juga kita pembuatan pupuk cair itu kan biasanya untuk sisa air beras itu dari siswa-siswa. Nah pada masa ini kan siswa belajar di rumah. Nah bagaimana Bu kira-kira solusinya? Ada masukan dari yang lain? Karena kalau tatap muka kita gampang bisa minta sumbangan air cucian beras dari siswa. Kira-kira ada masukan dari Bapak Ibu sekalian untuk solusi ini? Coba saran. Karena Iya. kalau di hari-hari biasa itu kan kita anak membawa menyediakan air beras. Nah, untuk selama pandemi anak-anak belajar di rumah, gimana kalau anak yang kita bina untuk membuat pupuk cair seperti di rumah? Karena ketersediaan air berasnya itu tersedia di rumah. Oh ya, bisa juga ya. Jadi artinya kita tidak usah membuat pupuk cair di sekolah. Jadi kita minta siswa untuk membuat pupuk cairnya di rumah sambil mereka menerapkan TRLH-nya di rumah dengan bantuan orang tuanya. Bagus sekali itu nanti masukannya Pak Dandi ya. Bisa nanti kita sampaikan kepada wali murid ya untuk membuat pupuk cair di rumah ya. Mungkin ada ibu komite kita ada saran, ada masukannya Bu? Bu, sebelum Bu komite, ada dulu. Oh iya. Ya, saya sebagian bukan Bu komite terakhir aja menyimpulkan. Nah, sepertinya Bu itu drainase kita itu perlu perbaikan. Ya, yang ada di depan sekolah kita, gerbang sekolah kita itu Bu, perlu perbaikan karena kalau hujan turun airnya itu sering kurang lancar Bu, jadi terus mampet gitu. Oh ya, terima kasih Bu Ana masukannya. Memang aliran karena posisi sekolah kita ini agak lebih rendah daripada posisi sebelah, sehingga pada saat hujan turun maka aliran air itu semuanya kembali ke arah kita ya, sehingga kalau hujan itu turun sangat deras dan butuh lama, aliran airnya itu agak terhambat. Nah, terima kasih masukannya Bu Ana. Nanti kita akan cek kembali ya sama tim, kita cek kembali, kita cari solusinya. Apakah nanti ada perlu pelebaran drainase parit kita atau nanti kita akan buat aliran parit yang baru untuk mengatasi masalah ini. Kira-kira ada lagi Bapak Ibu, Bu komite kita kalau ada masukan kira-kira yang lepas dari jangkauan kita terlewati, mungkin ada jadi potensi atau masalah yang ada di SD ini Bu. Terima kasih. Sepertinya di zaman pandemi ini kita nggak bisa lagi kumpul-kumpul anak-anak kita di sekolah, tapi saya harapkan screening plan kesehatan tetap dilaksanakan seperti yang sudah kita lakukan, yaitu pemeriksaan gigi, pemberian vaksin. Kita mungkin bisa melakukan dengan prokes, protokol kesehatan dengan pembagian kehadiran anak-anak tersebut supaya semua tetap berjalan seperti sebelumnya. Jadi kesehatan anak terjamin juga dan kita juga bisa melaksanakan dengan baik-baiknya. Iya, terima kasih masukannya. Ya, artinya nanti kita kerjasama sama tim puskesmas, tetap kita melakukan screening, bias maupun imunisasi seperti biasanya ya Bu ya. Tetapi mungkin kalau dulu cukup 1 hari dilaksanakan selesai, karena ini masa COVID, kita butuh 2 hari atau 3 hari bertahap, terus dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan ya. Kira-kira ada masukan yang lagi tidak Bapak Ibu dalam rangka kita mengidentifikasi potensi dan masalah di SD Mata Lestari? Ada masukannya lagi? Kemudian dan lain-lain. Bu Nia?